Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi pemirsa Banjarmasin Pos semuanya dimanapun Anda berada ya. Kita berjumpa kembali dalam program acara kita Bitalk Banjarmasin Pos, bicara apa saja. Bersama saya jurnalis Banjarmasin Pos Anjar Wulandari. Kali ini kita kedatangan tamu dari DPD Rai Kalsel. Hari ini sesuai dengan tema kita adalah Rai Kalsel Expo 2023 menuju pesta perumahan terbesar terlengkap di Kalsel. Baik, sebelum saya memulai Bitalk kita pada pagi ini, saya mengingatkan kepada pemirsa semua bahwa acara bincang kita ini seperti biasa bisa Anda ikuti, saksikan dan berpartisipasi memberikan komentar Anda melalui platform digital kita di Banjarmasin Post News Video, di Facebook kita Bipos Online, di Instagram kita @banjarmasinpos, dan juga perlu kami beritahukan pada acara kita pada pagi ini juga direlay oleh Smart FM Banjarmasin pada gelombang 101,1 FM. Hari ini Rabu 20 September 2023 kita langsung saja menyapa para narasumber kita pada pagi ini, yaitu dari Ketua DPD Rai Kalsel, Bapak Ahyat Sarbini. Beliau ada di sebelah saya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Semangat. Baik, kemudian di tengah ada Bapak Nostra Tarigan. Beliau ini adalah Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu, terima kasih sudah diundang. Selamat datang di Banjarmasin. Iya Bu. Baik. Kemudian berikutnya ada Sekretaris DPD Rai Kalsel, Bapak Haji Hasanuddin. Selamat pagi. Selamat Bapak. pagi Bu, makasih banyak. Semoga semua tamu kita pada pagi ini sehat selalu ya. Iya. Baik. Ketua Panitia Rai. Baik pemirsa Banjarmasin Pos, sesuai tema kita pada pagi ini terkait dengan Rai Expo. Di sini DPD Rai Kalsel kembali menggelar pameran perumahan terbesar dan terlengkap di provinsi ini mulai tanggal 27 September sampai 1 Oktober 2023 di Duta Mall Pak ya? Benar Bu. Ya? Baik. Nah, lebih lanjut dan mungkin ini informasi yang sangat menarik sekali buat Anda semua, khususnya yang ingin memiliki rumah idaman ya, bisa disimak bincang-bincang kita pada pagi ini. Kita mulai saja mungkin langsung dengan Bapak Ketua Rai nih Pak. Gimana sih peran Rai dalam menyediakan perumahan di Kalimantan Selatan ini? Sejauh apa Rai menyediakan perumahan dan bagaimana aksesibilitas oleh masyarakat kira-kira? Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pagi ini bisa berkumpul. Terima kasih pada teman-teman Bipos, teman-teman BP Tapera, dan teman-teman pengurus Rai juga sekalian dan pemirsa sekalian. Jadi apa yang ditanyakan Ibu tadi, peran Rai selama ini dan menyambut ulang tahun Rai kemarin juga kita ya. Jadi Rai ini organisasi besar yang mana kebutuhan selama ini sandang, pangan, dan papan. Nah, papan itu merupakan suatu kebutuhan yang mendasar juga buat masyarakat. Dan Rai salah satu bentuk hadir di sana untuk memenuhi kebutuhan perumahan buat masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan. Selama ini Rai Kalsel selalu sinergis Pak. Ya. Ibu dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Saking sinergisnya kita juga ikut bersama-sama bergerak untuk pertumbuhan ekonomi Kalsel. Karena sekarang pertumbuhan ekonomi Kalsel lagi naik dan salah satu sektor properti adalah sektor yang sangat mendukung. Ya. Kita tahu 185 industri ikutan dan padat karya itu luar biasa untuk bergeraknya. Jadi kalau perumahan itu tumbuh, di sana akan kita merasakan peran serta Rai untuk pertumbuhan ekonomi Kalsel, misalnya dari pembangunan rumah, itu ada supplier pembangunan batu gunung, transportasi truk, kemudian toko bangunan dan sebagainya. Nah, ditambah multiplier efeknya banyak. Nah, multiplier efeknya luar biasa. Kemudian kalau sudah rumah selesai itu kita perlu elektronik, TV,
furniture sampai kebutuhan dapur dan sebagainya. Nah, disitulah pertumbuhan ekonomi itu akan terus meningkat dengan adanya sektor properti. Dan Pak Jokowi juga sudah menyampaikan kemarin waktu acara kita Munas itu bahwa sektor properti ini yang lagi naik dan bisa mendongkrak pertumbuhan secara nasional. Mungkin itu dulu, Bu. Baik. Jadi sebenarnya REI ini juga bagian dari agen pembangunan. Agen pembangunan untuk istilahnya membantu pemerintah memajukan suatu daerah ya. Kemudian ada nggak sih inovasi program yang ingin dikerjakan DPD REI sendiri khususnya bidang properti di Kalimantan Selatan? Tadi kita sudah sampaikan bahwa REI selalu sinergis dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan kabupaten-kabupaten kota. Kita juga sinergis dengan program perumahan yang dicanangkan oleh Pak Presiden, 1 juta rumah. Dan alhamdulillah di sini juga ada BP Tapera hadir. Jadi REI Kalsel itu sudah masuk 10 besar. 10 besar untuk bahkan nomor 8 ya untuk serapan perumahan dan sudah mencapai hampir 5.000 lebih lah. Mungkin data yang terbaru BP Tapera yang lebih valid nanti. Baik, nanti jadi terobosan-terobosannya itu ya tadi sudah kita sampaikan proses rumah kita, kemudian kita ini juga developer ini pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi pemerintah itu memang jangan memandang sebelah mata kepada kita asosiasi pengembang, karena bayangkan ada suatu lahan yang kosong, sepi Pak, bayangkan datang pengembang di sana, kita doser, kita tata, kita bangun perumahan, hidup di sana. Akhirnya kita serahkan aset untuk pemerintah jalan. Pemerintah nggak bisa beli tanah nih, buat saya langgar kita kasih pasum dan fasilitas lain. Nah, di situ juga bertumbuh. Akhirnya ada misalnya di sana ada masjid, musola. Kemudian di sana juga ada warung dan sebagainya. Ekonomi itu akan berjalan. Kemudian pemerintah juga mendapatkan tambahan BPHTB naik, PBB dan sebagainya. Nah, sektor itu yang harus disinergiskan antara pemerintah dengan kita sebagai pengusaha. Dan semangat itu pun sudah kita bikin teruslah, ada terobosan-terobosan dengan kerjasama dengan pihak perbankan, dengan pemerintah, dengan kegiatan kemarin ada akad massal dengan pemerintah provinsi, kemudian dengan BP Tapera itu luar biasa kan kemarin sudah, itu satu bentuk terobosan, artinya REI hadir sinergis dengan pemerintah untuk membantu masyarakat penghasilan rendah. Kemudian ada berarti program-program promo itu misalnya disampaikan oleh ketua panitia itu. Kita bagaimana masyarakat bawah itu miliki rumah, dan kita juga tidak hanya bicara untung tapi juga kita bicara sosialnya juga tetap ada. Jadi kalau ada pemurumahan itu jadi kota itu sepi, daerahnya sepi, jadi hidup lah. Ya, makasih. Apalagi ini IKN ya, mendukung IKN di Pulau Kalimantan. Tentunya DPD REI Kalsel tidak mau ketinggalan nih, mempersiapkan diri ya. Kita harus jadi pemain, jangan jadi penonton. Jadi penonton. Siap. Mungkin nanti kita bisa sambung lagi Pak Ahyat ya. Kemudian ini terkait dengan pelaksanaan Expo REI Kalsel sendiri. Ini REI ini bukan termasuk ya, tapi satu-satunya yang rutin menggelar pameran perumahan terlengkap dan terbesar di Kalimantan Selatan. Satu-satunya asosiasi yang mempunyai agenda tahunan pameran terbesar di Kalsel. Baik. Mungkin bisa diceritakan nih, diberikan bocoran nih, apa yang mau ditawarkan REI melalui Expo kali ini di Duta Mall nanti. Kira-kira apakah ada penawaran-penawaran menarik yang bisa mungkin dimanfaatkan masyarakat nih, salah satunya mungkin pemirsa Banjarmasin Post. Silakan Pak Hasan. Terima kasih Mbak Anjar atas pertanyaannya. Alhamdulillah kami di DPD REI Kalsel kembali melaksanakan hajatan kami tiap tahun, merupakan agenda rutin, yaitu REI Expo Kalsel. Ini adalah pameran perumahan terbesar di Kalimantan Selatan yang merupakan agenda yang sering kami laksanakan saban tahun. Jadi banyak yang kami tawarkan dari perumahan, pesta pameran perumahan ini, yaitu kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk memilih ratusan lokasi yang ditawarkan oleh teman-teman pada pegelaran pameran nanti. Juga banyak hadiah dan door prize selama kegiatan ini berlangsung. Juga nanti banyak diskon-diskon yang dimana pada saat reguler itu tidak ada. Di REI Expo ini kita menyiapkan banyak bonus dan door prize yang menarik untuk calon-calon pembeli atau masyarakat yang ingin memilih rumah. Jadi sangat sayang sekali kalau sampai dilewatkan kesempatan ini. Benar Mbak. Ya, karena kebutuhan rumah ini kan seperti disampaikan Pak Ahyat tadi adalah kebutuhan mendasar manusia.
bisa jadi inilah hak asasi ya, semua orang harus punya rumah. Jadi ini bagian dari kesempatan peluang untuk mendapatkan rumah dengan harga yang terjangkau ya, karena pemerintah sudah menetapkan harga rumah subsidi juga ada yang untuk masyarakat berpenghasilan rendah ya Pak ya. Iya, Bagaimana, ya? pemerintah konsen Mbak untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, terutama yang masyarakat MBR Mbak, melalui program 1 juta rumahnya, yang mana suku bunganya bisa flat selama jangka waktu yang diambil, tenor yang diambil Mbak. 5% ya? 5%. Oke, flat. Jadi sangat sayang sekali kalau dilewatkan, dan masyarakat bisa punya banyak pilihan kalau menghadiri Expo Ray Carlson. Kira-kira bisa diceritakan nggak berapa pengembang yang terlibat dalam pameran kali ini, dan mungkin jenis-jenis properti yang ditawarkan untuk kalangan mana saja? Jadi yang kami tawarkan semua dari pergerakan Expo ini ada 57 peserta yang terdiri dari pengembang yang tergabung dalam asosiasi Ray Kalsel itu Pak ya? Kalsel juga ada diikuti oleh pengembang Ray yang dari Pulau Jawa, dari Jogja dan Semarang. Juga kita disupport dan diikuti oleh perbankan yang selalu menjadi sponsor dalam pegelaran sinergi ya. Sinergi. Baik. Terus untuk perumahan sendiri Pak, apakah untuk di Expo kali ini Ray mungkin tidak hanya mengkhususkan MBR, tapi juga ada yang rumah non subsidi, dan mungkin ada yang buat dikhususkan investasi nih, karena mungkin ya ada yang tidak sekedar untuk mencari hunian rumah pertama, tapi ada juga yang mau berinvestasi. Kira-kira gimana? Jadi Ray Expo ini memang mengusung konsep one stop shopping Mbak, di mana satu atap kita menjual beberapa ratusan lokasi perumahan teman-teman yang ingin ditawarkan di sana selama Expo kali ini. Jadi yang ditawarkan tidak saja perumahan bersubsidi, perumahan menengah, perumahan besar, juga apartemen. Mungkin dari teman-teman yang mengikuti dari Pulau Jawa juga menawarkan produk-produk mereka yang perumahan menengah dan perumahan besar, Mbak. Begitu. Baik. Sejauh apa sih optimisme Ray Carlson melalui Expo kali ini nih? Karena kan kita tahu perekonomian kita nih sekarang pasca pandemi Covid kan baru bangkit. Iya. Baru bangkit. Sementara menurut data pemerintah BPS ya, masyarakat yang masuk golongan miskin mungkin bertambah ya, karena jobless atau di PHK, tidak punya pekerjaan atau usahanya bangkrut selama terjadi pandemi. Nah, kira-kira nih sejauh mana Ray bisa menarget nih optimismenya, kemudian pada kesempatan ini apakah justru ini tidak boleh dilewatkan nih, karena ini murah walaupun mereka mungkin sempat mengalami kesulitan, ini saatnya bangkit. Gimana Bang? Ini pasca pandemi Covid yang kita alami beberapa tahun terakhir, Mbak, alhamdulillah sektor properti ini mulai tumbuh bangkit dan bergairah kembali. Terbukti dari data yang sudah kita susun dari awal tahun sebelumnya, di triwulan kedua pencapaian kita alhamdulillah sudah mencapai 50% dari target yang sudah kita susun. 50%. Jadi optimis ya untuk pengembang nih terkhususnya ya. Ya, momen Expo ini memang sangat tepat, Mbak, yang untuk tidak dilewatkan. Karena memang kami meyakini Ray Carlson Expo ini memberikan dampak positif terhadap penjualan upaya kawan-kawan untuk menjual perumahan. Menjadi wadah ya, tempat untuk saling bertemu nih, bisa nggak perlu jauh-jauh datangin satu-satu ya, tapi satu tempat sudah bisa melihat, mungkin membandingkan mana yang cocok atau terdekat dengan tempat tinggal tempat pekerjaannya ya, jadi bisa diberikan. Baik Bang, mungkin nanti kita bisa kulik-kulik lebih dalam lagi nih, sambil mengalir saja. Kemudian saya mungkin mau beralih sama Bapak Nostra nih dari BP Tapera nih. Mungkin masih banyak pemirsa Banjarmasin Pos yang belum mengetahui apa itu BP Tapera. Tapera itu apa? Apakah itu pengembang juga? Apakah anggota Ray? Ya kan? Baik, kita langsung tanya dengan Bapak Nostra nih. Kira-kira apa sih Tapera itu Pak? Program-program apa yang dipunyai gitu? Silahkan Pak. Terima kasih Bu Anjar. Pertama udah diundang ke Banjarmasin Pos. Jadi kami juga bisa menyampaikan kepada teman-teman semua di Kalimantan Selatan, termasuk di Kota Banjarmasin, apa itu Tapera dan apa itu BP Tapera.
terima kasih juga nih ke Pak Ahyat, Pak Hasan, ada Ray Expo, Ray Kalsel ya Pak ya, Expo ya. Ini juga saya pikir kami juga berterima kasih karena ini juga sarana untuk memperkenalkan juga salah satunya nanti program pembiayaan Tapera. Nah, tadi kalau Ibu Anjar bertanya, apa itu Tapera, apa itu BP Tapera? Nah, jadi kita melihat dulu dari dasar hukumnya kan Bu ya. Jadi Tapera ini sebenarnya ada undang-undangnya, namanya Undang-Undang 4 tahun 2016 tentang Tapera. Supaya singkat, kita langsung aja apa tujuannya. Tujuannya Tapera, Tapera itu programnya Bu, Tabungan Perumahan Rakyat. Yang melaksanakan namanya BP Tapera, institusinya namanya BP Tapera. Tujuannya Tapera itu menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi pesertanya. Jadi menghimpun, menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi peserta Tapera. Itu yang diamanatkan di dalam undang-undang menjadi tujuannya Tapera. Sehingga sebenarnya kami di BP Tapera itu tugasnya itu secara proses bisnisnya ada 3 yang utama. Bagaimana supaya masyarakat itu menjadi peserta Tapera, kemudian melakukan simpanan ke Tapera, kemudian duit yang terkumpul itu, kemudian nanti sesuai undang-undang kami harus alokasikan paling tidak untuk 3 peruntukannya. Jadi kalau duit itu sudah terkumpul, harus dikelola oleh Tapera dan dialokasikan menjadi 3 bagian. Satu bagian pertama itu nanti kami harus alokasikan untuk cadangan untuk memastikan kalau ada nanti teman-teman peserta Tapera yang pensiun, duitnya harus bisa dikembalikan. Itu nomor 1 tuh Pak. Jadi jangan sampai peserta itu sudah nabung pensiun nggak bisa dapat duitnya. Harus bisa dikembalikan karena amanat undang-undangnya seperti itu. Nah, karena kadang-kadang ada juga teman-teman yang belum tahu, dia kirain cuman nabung tapi nggak dapat Pak. Jadi duit itu nanti dikembalikan pada saat pensiun atau nanti meninggal dunia. Itu yang pertama. Jadi begitu duit kumpul, hitung tahun depan berapa pensiun, itu harus dialokasikan dulu. Kedua, baru dialokasikan untuk pembiayaan perumahannya Pak. Karena memang tujuannya duit dihimpun, dikumpulkan, dikelola. Ultimate goal-nya itu sebenarnya memberikan pembiayaan perumahan kepada pesertanya. Kenapa? Karena peserta MBR ya kita sebutnya itu masih banyak yang belum punya rumah, punya kemampuan terbatas. Program Tapera ini sebenarnya disiapkan bagaimana supaya teman-teman peserta itu mampu untuk mencicil sehingga bunganya sama dengan FPP juga kan 5%. 5% itu kan sebenarnya cukup affordable. Kalau kita lihat KPR komersil mungkin udah 10, 11, 12 ya Pak ya. Sementara ini 5%. Fix 5% selama masa tenor. Itulah tujuan supaya bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan. Kalau masih ada dari cadangan sudah dialokasikan, kemudian pembiayaan sudah dialokasikan, ternyata masih ada yang bisa dimanfaatkan untuk diinvestasikan untuk meningkatkan imbal hasil, itulah yang ketiga dialokasikan. Jadi itu sebenarnya Tapera itu Bu. Tapera itu program yang dirancang oleh pemerintah, dibentuk oleh undang-undang, yang tujuannya tadi menghimpun dana, ujungnya nanti memberikan pembiayaan perumahan kepada pesertanya yang memenuhi persyaratan. Kira-kira secara sederhananya begitu. Yang menyelenggarakan siapa? BP Tapera. Gitu Banjar. Baik, ini pemanasan dulu Pak ya. Pemanasan dulu. Baik, sebelum kita lanjut kembali, pemirsa kita break sebentar, Bapak, kita break sebentar karena ada yang mau lewat berikut ini. Silahkan.